Bukan mobil Honda ataupun mobil Toyota, tapi pendatang barulah yang menguasai pasar otomotif nasional di periode bulan Maret sampai Juni 2021. Mobil apa yang dimaksud? Yap, benar sekali. Mobil yang dimaksud adalah Wuling Almaz RS, di mana notabene merek Wuling adalah merek pendatang terbaru di industri otomotif nasional. Harganya yang juga jauh di bawah Toyota dan Honda bila dibandingkan dengan jenis, varian, dan fitur yang sama. Padahal selama bertahun-tahun, pasar otomotif nasional selalu dibanjiri dengan produk mobil dari Jepang dan branding mobil Jepang tersebut sangatlah kuat di Indonesia. Baik merek Honda, Toyota, bahkan Suzuki. Lalu, apa rahasia Wuling bisa langsung cepat dikenal oleh konsumen pasar otomotif di Indonesia? Oke, mari kita ulas lebih dalam. Terutama merek Wuling yang lagi viral, yaitu Wuling Almaz RS tahun 2021. Kita bedah-bedah dari sisi engine-nya. Wuling Almaz RS tahun 2021 mempunyai engine dengan kapasitas 1500 cc dan bisa menghasilkan daya sampai 140 HP dan torsi sampai 250 Nm. Engine yang cukup bertenaga mengingat kapasitasnya hanya 1500 cc. Bergeser ke sistem rodanya. Wuling Almaz punya ukuran roda mencapai 17 inci dengan ukuran ban sekitar 215/60. Kalau dilihat dari ukurannya, sepertinya mobil ini cocok untuk keluarga atau orang yang senang bepergian dengan muatan penuh, tanpa mengurangi kecepatan dari mobilnya. Namun yang membuat saya tertarik dengan mobil ini adalah dengan harga berkisar 263-328 juta dengan berbagai macam varian Wuling, dia sudah memiliki voice control, di mana teknologi tersebut bisa mengintegrasikan semua sistem kendaraan pada mobil-mobil sekelas CR-V, HR-V, bahkan Innova yang mempunyai harga sekelas Wuling ini tidak memiliki teknologi tersebut. Di era digitalisasi ini, memang tak lengkap rasanya bila suatu teknologi pada kendaraan tidak memiliki sistem kontrol yang berbasis pada computerized. Teknologi voice control ini memang mempermudah semua aktivitas yang dilakukan oleh pengemudi di dalam kabin mobil tanpa dia bergerak. Dan hal ini pula juga membuat keamanan dari pengemudi semakin terjamin karena fokus terjaga. Tapi pertanyaannya, apakah teknologi voice control ini bisa mendiagnosis setiap kerusakan adalah masalah yang muncul dari mobil Wuling? Oke, nanti kita mencoba menganalisa bersama. Sekarang, kita melihat dari sisi suspensi dan brake system. Sekilas spesifikasi untuk brake dan suspensi sama seperti mobil-mobil SUV atau low MPV pada umumnya. Belum ada teknologi suspensi aktif seperti yang digunakan oleh teknologi mobil pabrikan Eropa dan Amerika. Sekarang, kita bergeser lagi dari suspensi dan brake system dan membahas tentang bodi dari Wuling Almaz RS tahun 2021 ini. Mungkin disinilah kunci dari mengapa Wuling Almaz RS tahun 2021 ini laku keras di Indonesia beberapa bulan ini, yaitu adalah tampilannya yang mirip dengan Expander namun dengan perbedaan bodinya sedikit berbentuk kotak untuk memberikan kesan lebih gagah seperti Pajero Sport. Asal sobat mekanik tahu bahwa orang membeli mobil kebanyakan bukan karena spesifikasi mesin, kenyamanan, atau yang lainnya. Tapi yang mereka lihat pertama adalah dari bodinya. Karena psikologis manusia ketika membeli adalah dengan perasaan yang ditunjukkan dari tampilan. Dengan desain lampu rem yang kecil dan memanjang horizontal ke samping memberikan aksen atau kesan seperti menaiki Toyota Fortuner. Itulah beberapa fakta yang saya ungkap, dan sekarang mari kita menganalisa dari semua data dan fakta tentang mobil ini. Hal pertama yang paling menarik adalah tentang teknologi voice control yang sudah tak jelaskan sebelumnya. Tapi, apakah dia bisa mendiagnosis kerusakan dari mobil? Jawabannya kemungkinan bisa, tapi tidak semua komponen dan variabel kerusakan. Kenapa? Karena AI pada voice control tersebut bisa mendiagnosis sebuah kerusakan berasal dari input nilai beberapa sensor yang memang dirasa tidak normal. Dan AI mampu menganalisis dan memberikan sebuah rekomendasi atau fakta tentang permasalahan pada mobil selama kerusakan tersebut bisa terdeteksi oleh sensor mobil. Tapi, bila kerusakan itu terjadi pada kaki-kaki mobil atau understell, maka saya yakin AI dari voice control tersebut belum mampu untuk menganalisa dan mendiagnosis. Karena selama ini, belum ada mobil Indonesia yang mempunyai sensor yang dapat memberikan inputan nilai yang bisa didiagnosis dari sistem understell atau kaki-kaki. Dan analisa kedua adalah karena rata-rata pembeli Wuling Almaz adalah generasi milenial, yaitu antara berkisar umur 25-45 tahun. Dan mengapa di rata-rata umur tersebut? Karena di jenjang umur tersebutlah yang sudah paham dan mengerti akan pentingnya sebuah teknologi AI pada sebuah mobil.
Bahkan ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa mobil masa depan akan bisa dijalankan hanya dengan menggunakan HP dan tanpa kemudi. Hanya dengan teknologi, pabrikan otomotif baru bernama Wuling sudah bisa mengebrak pasar otomotif Indonesia bahkan dunia. Lalu, bagaimana dengan pabrik otomotif merek lainnya seperti Honda dan Toyota yang selama ini menguasai pasar otomotif? Akankah kalian tetap seperti ini dan akan tenggelam seperti BlackBerry yang kalah dengan Android? Ataukah seperti Yahoo yang kalah dengan Google?